Benar-benar diambilkan tombaknya, diangkat di atas perut ibunya, lalu dihunjamkan dengan keras ke perut ibunya dan tembus sampai ke padang pasir di belakang punggungnya. Keyakinannya dimantapkan oleh Nabi, kecintaannya dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika mereka sudah cinta kepada Nabi, yakin kepada Allah, apapun, jangankan cuma sholat saudara, jangankan cuma zakat, jangankan cuma lapar sehari selama 30 bulan, nyawanya mereka berikan kepada Rasulullah. Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana ketika Islam membutuhkan, seluruh hartanya diberikan kepada Rasul. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Dengarkan apa jawaban orang yang mencintai Rasul SAW pada saat ditanya, ini hartamu semuanya diberikan kepada Islam? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya. Sisa apa yang kau sisakan buat anak dan istrimu di rumah? Jawaban orang yang cinta dalam berinfak, dalam berjuang, dalam membantu iman dan Islam, dalam membantu jihad fisabilillah, jawabannya, aku sisakan buat anak istriku di rumah Allah dan Rasulnya. Ini iman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah, pada saat Nabi akan hijrah ke Madinah, tetapi Nabi bingung kalau diintip, dia akan mengejar Nabi kalau melihat Nabi tidak ada. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, izin Ali. Untuk apa ya Ali? Saya akan tidur di tempatmu, saya akan tutupi dengan selimutmu, sehingga mereka ketika mengintip melihat engkau masih tidur, dan tidak mungkin mereka akan mengejar karena mengira engkau belum hijrah. Dan pada saat mereka masuk, biarkan puluhan pedang langsung menghunjam badanku ya Rasulullah, yang penting kau selamat membawa ajaran Islam, pergi untuk hijrah ke Madinah. Ini iman saudara. Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang yang dididik dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah cinta baru sholat, setelah cinta baru berjuang. Apa yang terjadi kepada Bilal? Pada saat dia diketahui keislamannya, ditangkap, lalu kemudian dijemur di Ramdha, ditidurkan dalam keadaan tidak memakai pakaian. Ramdha adalah sebuah posisi padang pasir di mana kalau ada daging 5 menit saja diletakkan di atasnya, sudah baik untuk dimakan karena matang saudara. Bilal diterlentangkan di atasnya. Tidak cukup hanya diterlentangkan, diberi beban batu yang besar di dadanya. Tidak cukup diberi beban batu, dicambuk sampai luka seluruh tubuhnya. Bilal hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, wa habibi Muhammad, Allah dan Rasulnya. Bilal keluar dari agama Islam, tinggalkan Muhammad. Bilal mengatakan Allah dan Muhammad. Kau mau siksa aku seperti apa silahkan, tapi jangan mimpi engkau untuk dengan siksaan seperti ini akan membuat aku meninggalkan Allah dan Sayyidina Muhammad SAW. Sampai mereka kemudian putus asa, tidak lagi mendapatkan harapan untuk bagaimanapun Bilal ini pasti bisa akan dikeluarkan dengan siksaan apapun. Akhirnya mereka tinggalkan Bilal dan dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai budak, lalu dimerdekakan. Ada seorang lagi namanya Ammar bin Yasir, orang yang dididik sekeluarga imannya, orang yang ditanamkan di dalam hatinya cintanya kepada Rasul SAW, sampai pada saat dimana 3 orang ini ditangkap oleh orang kafir. Dan memang demikian kebiasaan orang kafir saudara, beda dengan orang Islam. Orang Islam kalau mayoritas orang non muslim aman tidak? Aman tidak? Tapi kalau orang muslim yang minoritas kira-kira aman tidak? Ini perbedaan yang nyata yang harus dilihat oleh semua orang, bagaimana toleransi Islam, dan jangan mengajarkan toleransi kepada kaum muslimin dan agama Islam. Karena bukti sudah berbicara, karena fakta sudah menyatakan di mana Islam mayoritas maka non muslim aman, tetapi di mana non muslim minoritas mereka selalu tertindas dan dihina. Jangan mengajarkan toleransi kepada kaum muslimin saudara. Tetapi sebagaimana yang terjadi pada sahabat Nabi, Bilal karena minoritas ditangkap, Ammar karena minoritas ditangkap, diikat Ammar di tiang satu, diikat ayahnya Yasir di tiang satunya, diikat terlentang ibunya yang sedang hamil 7 bulan di tengah-tengahnya. Lalu orang kafir datang kepada Sayyidina Ammar, mengatakan, Ammar,
ayahmu yang tua, lihatlah, sebentar lagi akan kami bunuh, akan kami jerat lehernya yang tua dengan tali sampai dia wafat, terkecuali engkau yang menyelamatkannya. Bagaimana cara saya menyelamatkannya? Gampang, kafirlah dan tinggalkan Muhammad, maka ayahmu akan selamat plus ibumu akan selamat. Ammar mengatakan tidak. Jika seandainya aku harus tinggalkan Nabi Muhammad, sebagai balasan meninggalkannya, ayahku akan kau selamatkan. Demi Allah, tidak ada yang lebih berharga buat aku melebihi Nabi Muhammad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar diambil talinya, saudara, diletakkan di lehernya Yasir yang sudah tua. Dipaksa anak untuk melihat ayahnya dalam keadaan sakaratul maut, sementara anaknya mampu untuk menyelamatkannya. Diikat dan ditarik dengan keras lehernya sampai terbelalak matanya, terengah-engah nafasnya, dan hampir putus nafasnya. Orang kafir masih mengatakan, Ammar, kufurlah dengan Muhammad, lalu aku hidupkan ayahmu, aku bebaskan ayahmu. Apa kata Ammar? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditarik dan meninggallah Yasir, ayah dari Ammar. Menangis Ammar sebagai seorang anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya dari kematian. Tetapi Ammar imannya berkata, wahai Ammar, jika dia mati dalam keadaan demikian, sorga menantinya sebagai syahid fi sabilillah. Tetapi jika kau kufur, maka dia akan hidup belum tentu masuk sorga, dan kamu sudah keluar dari agama Allah. Maka imannya Ammar mengatakan, biarkan orang tua saya wafat, toh dia akan masuk sorga, dan saya tidak kufur kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba pindah, saudara, pindah kepada ibunya yang sedang diikat terlentang hamil 7 bulan. Apa kata orang kafir? Ammar, ini siapa? Ibu saya. Ini apa? Tombak. Tombak ini akan menembus perut ibumu dan adik yang masih janin di perutnya, dan kau bisa menyelamatkannya dengan syarat keluar dari agama Muhammad, tinggalkan Muhammad, maka ibumu akan selamat. Sekali lagi Ammar menangis matanya, tetapi imannya tetap menjawab tidak. Biarkan ayahku, biarkan ibuku, kalau harus ditukar dengan iman, cinta kepada Allah dan Rasulnya, yakin kepada Nabi Muhammad, saya tidak akan pernah menukarnya. Benar-benar diambilkan tombaknya, diangkat di atas perut ibunya, lalu dihunjamkan dengan keras ke perut ibunya dan tembus sampai ke padang pasir di belakang punggungnya. Menjerit Ammar bin Yasir sebagai seorang anak. Sedih hatinya karena dia sebetulnya bisa menyelamatkan ibunya untuk tidak dibunuh, tetapi terlalu besar kalau harus mengorbankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ammar berkata, biarkan ibu wafat dan kita akan bertemu di sorga sebagai syahid. Maka wafatlah ibunya. Kegigihan apa ini yang dimiliki oleh Sayyidina Ammar? Tidak lain terkecuali rasa yakinnya kepada Allah dan agama, serta rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bukan karena dua hal ini, mustahil seorang akan mampu memiliki daya tahan kemanusiaan sebagai seorang manusia seperti Sayyidina Ammar bin Yasir. Datanglah kemudian orang kafir kepada dia, Ammar bin Yasir. Dia mengatakan, Ammar, kamu akan saya gantung sampai mati, terkecuali kamu mau tinggalkan Muhammad. Ammar berpikir sejenak, lalu Ammar mengatakan, mulai tali diletakkan di lehernya. Begitu tali akan ditarik, Ammar bilang, aku beriman kepada Tuhan Lata dan Uzza dan aku tinggalkan Muhammad. Senang mereka, saudara. Senangnya luar biasa karena dapat menggoyahkan iman dari hatinya Ammar. Begitu Ammar sudah mau digantung, tiba-tiba Ammar mengeluarkan kata-kata murtad, beriman kepada Tuhan patung Lata dan Tuhan patung Uzza. Dia meninggalkan Nabi Muhammad dan meninggalkan Allah. Dibuka talinya, dipuji dan dielu-elukan, lalu kemudian Ammar ditinggalkan. Begitu Ammar sepi dari mereka, tiba-tiba Ammar bin Yasir berlari sekencang-kencangnya ke rumah Arkam ibni Abil Arkam, menemui Nabi Muhammad yang sedang ada di situ mengajar para santri-santrinya.
Begitu Ammar masuk ke rumah Nabi, melihat Nabi, tiba-tiba Ammar nangis dan ambruk di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Sabatu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah, karena saya sudah keluar dari agama Islam." Rasul bertanya, "Apa yang terjadi kepadamu wahai Ammar?" "Begini ceritanya ya Rasulullah, dari mulai ayah saya sampai kepada ibu saya, tapi sampai kepada diri saya, kemudian saya mengatakan amantu bilata wa uzza." Nabi kaget, saudara. Nabi sedih, Nabi terdiam. Nabi menunggu kepastian apa dari Allah Subhanahu wa taala tentang sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Tidak lama kemudian Nabi tersenyum. Nabi memegang pundaknya Ammar, lalu Nabi menyampaikan satu ayat yang dimana di situ tersebut, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tentang orang kafir, tentang orang murtad, tentang orang yang tidak beriman dan beriman, terkecuali orang yang dipaksa untuk kafir sementara hatinya tetap kokoh dengan keimanan, maka dia di sisi Allah tetap sebagai orang yang beriman. Nabi merasa senang karena ternyata Ammar tidak kafir. Pada saat Ammar keluar, didekatin oleh sahabat dan ditanya, "Ya Ammar, aku ingin menanyakan satu pertanyaan kepadamu, dan pertanyaan ini penting untuk kau jawab." "Pertanyaan apa?" "Pada saat ibumu, bapakmu akan dibunuh, kau kokoh bertahan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai bapakmu mati. Pada saat ibumu akan dibunuh, kau tetap kokoh dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai ibu dan adikmu di dalam perutnya tertembus pedang sampai ke padang pasir. Tapi pada saat engkau akan dibunuh, kenapa engkau begitu gampang menyebutkan kalimat-kalimat kufur?" Sayyidina Ammar dengan wajah meyakinkan mengatakan, "Bapak saya adalah orang tua, ibu saya adalah wanita, tetapi saya adalah pemuda. Pada saat saya akan digantung, yang difikirkan di otak saya bukan saya akan menyebutkan kalimat kufur, tapi saya lagi berpikir Nabi Muhammad andai di hadapannya ada terhunus pedang dan Ammar sudah dibunuh, siapa yang akan memberikan dadanya untuk ditembus oleh pedang yang akan menghunus Nabi Muhammad? Seandainya Ammar ini wafat, saya berpikir seandainya Nabi Muhammad akan ditembus oleh anak panah, lalu kemudian tidak ada orang yang menghalanginya karena saya sudah mati, maka Nabi Muhammad badannya akan tertembus oleh panah. Saya milih berrekayasa kafir agar saya masih bisa menjadi perisai untuk menjadi tameng dari anak panah yang akan ditembus pada saat akan menembus badan Nabi Muhammad. Demikian juga dengan tombaknya, demikian juga dengan seluruh yang membahayakan Nabi Muhammad. Demi Allah," kata Ammar, "saya lebih rela tombak menembus dada saya dibanding ada satu duri kecil yang menusuk kaki Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad." Inilah iman, saudara. Inilah orang-orang yang akan bersama dengan Nabi Muhammad di sorga nanti. Inilah orang-orang yang jujur. Inilah orang-orang yang akan dipanggil dan dicari oleh Nabi Muhammad. Bukan lagi dia akan kesulitan untuk menemui Nabi Muhammad dengan sekian miliar manusia yang banyak, tapi Nabi akan mencari mereka. Nabi akan memanggil mereka karena mereka rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Orang-orang mukmin laki-laki yang jujur kepada Allah imannya, jujur kepada Allah komitmennya, jujur kepada Allah cintanya, jujur kepada Allah imannya, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang jujur yang dicari oleh Nabi Muhammad SAW.